أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Memuji diri dengan mencela orang lain serta menganggap dirinya lebih baik, maka yang demikian itu ada pengagungan terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain. Engkau memuji diri engkau baik dalam mencela orang lain, sehingga engkau gabungkan dua perbuatan buruk, yaitu ghibah dan memuji diri engkau. Jadi ketika kita melakukan ghibah, yang mana di dalam isi ghibah itu mencela aib orang lain, kemudian merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka ini adalah gabungan dua sifat tercela. Yang pertama ghibah, yang kedua tazkiyatun nafs, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Artinya dua gabungan sifat yang tercela ini yang ia dapatkan berarti dua dosa. Ini yang menghitamkan hatinya dan ini yang mengeraskan hatinya. Di dalam satu riwayat disebutkan salah satu daripada azab kubur yang terbanyak adalah ghibah. Sampai ulama meriwayatkan bahwasanya azab kubur itu salasatun athlat. Artinya ada tiga dosa yang paling banyak menyebabkan orang itu mendapatkan azab kubur. Di alam barzakh ada tiga dosa yang terbesar yang menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Yang pertama ghibah. Ini yang pertama ghibah. Ya Rasulullah, mudahan Allah selamatkan lisan kita. Yang kedua kada bersih bebasuh bakami. Kada bersih istinja, bebasuh behera kada bersih, bakami kada bersih. Bisa jadi ia merasa bersih, ternyata air yang dipakainya adalah air yang musta'mal. Air yang dipakainya ternyata air yang mutanajis. Ia tidak paham dengan masalah air. Sedangkan kita beristinja itu wajib air yang tahirun mutahhir, suci lagi menyucikan. Jikalau air itu suci tapi tidak menyucikan, kita gunakan untuk istinja, maka istinjanya tiada sah, masih ada najis. Atau air itu mutanajis, terkena najis, keguguran, tahi cacak misalnya, sedangkan air untuk istinja kurang dari 2 kula, maka ini pun juga tiada sah istinjanya. Maka orang yang tidak bersih di dalam kencing dan berak itu sebab yang terbesar ia mendapatkan azab kubur.
Yang ketiga kata Rasulullah adalah namam, adu domba. Jadi tiga dosa ini yang terbanyak menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Ghibah, tidak bersih di dalam istinja, dan ia suka namam. Namam itu qatat, adu domba tadi. Hati-hati kita tiga dosa ini. Satu riwayat Rasulullah itu pernah berjalan ke suatu pekuburan. Ternyata Nabi dibukakan hijab oleh Allah sehingga beliau mendengar teriakan azab orang yang berada di bawah kubur ini. Luar biasa azabnya di dalam kubur. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, seandainya engkau mendengar orang yang berteriak di dalam kubur ini, engkau tidak akan bisa mampu mendengarnya. Begitu dahsyatnya teriakan yang ia lantunkan, yang ia lontarkan, begitu dahsyatnya azab Allah di dalam kuburnya. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma, sidin tajak di atas kubur. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa gerangan dosa orang yang ada di dalam kubur ini? Maka Rasulullah mengatakan, orang ini ketika hidup di dunia, yang pertama ia tidak bersih di dalam istinja. Yang kedua kata Rasulullah, ia suka mengadu domba. Terus kenapa engkau, kata sahabat, menanamkan pelepah kurma ini ke kuburnya, menajakakannya? Ujar Rasulullah, mudah-mudahan pelepah kurma ini menjadi ampunan dosa baginya. Nah di sini lalu dalilnya kita ma'andaki kambang di kuburan. Jadi ma'andaki kambang di kuburan itu bukan adat, tapi itu sunnah Rasulullah selama kembang itu masih segar. Misalnya ada kuburan orang bakambang, kita ambil kambangnya itu haram enggak? Kalau belum mati, kalau mati hanyar kita boleh mengambilnya. Kalau masih segar, kalau masih hidup, biasanya nih orang adalah ziarah misalnya ke Kalambayan, ada masih dikubasidin kambang, ambil jumputnya ambil di tas, ambil berkat, itu maling ngarannya, kada ambil berkat bang. Kalau masih segar haram, karena ia bertasbih dan meminta ampun kepada orang yang ada di dalam kuburnya. Dan kembang tadi, dan kembang itu atau daun itu kada tentu harumkah, kada sama aja. Pian mun kada ada bisi duit tulah putih kai daun akasia misal lah. Yang penting segar. Masih anom nih, masih hijau, anda ke di atas kubur tuh sama aja. Selama ia masih segar, belum mati lagi, belum kering, maka selama itu ia bertasbih dan meminta ampun kepada orang yang ada di dalam kubur. Makanya di dalam kitab Fathul Alam, haram hukumnya mencabut tanaman yang masih segar atau rumput yang masih segar di dalam kubur tuh. Di kubur tuh haram. Ranci kita lo mencabut telah buang. Nah jadi supaya lepas daripada hukum haram, rumput nih misalnya, iya bertasbih nih, beristighfar orang di kubur, pian cabut, kada dapat lagi pahala orang di kubur. Mun hendak juga membersih, cabut, tak andak di kubur juga. Jadi ini misalnya kuburan ya lah, cabut set, andak di situ, karena bila sudah mati hanyar dibuang. Paham? Maka itu caranya kata ulama. Ini ada di dalam kitab Fathul Alam. Kada boleh kita mencabut tanaman yang ada di kubur, karena ini menghilangkan pahala orang yang ada di dalam kubur. Jadi penyebabnya orang itu tidak bersih di dalam istinja. Ini penting bagi kita untuk beristinja. Makanya ulama mengatakan ada 3 perkara kata ulama yang berlebihannya tidak dianggap sebagai mubadzir. Padahal di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin.
bahwasanya mubadir itu adalah kawannya syaitan. Tapi 3 perkara ini kata ulama tidak dihukumkan mubadir. Yang pertama, membuang air karena istinja. Jadi bebanyak-banyak banyu nila beristinja karena masihnya ragu nila bersih atau kada lalu banyak, maka membanyakkan air ketika beristinja bukan mubadir. Jadi kada dianggap dosa. Kalau wudu bang bebanyak-banyak mubadir, bahkan hukumnya makruh. Bahkan kata ulama wa in kana fi syati'il bahar, sekalipun ia berwudu di pinggir sungai, maka dimakruhkan apabila berlebihan berwudu. Misal membasuh muha supaya nahap 7 kali. Ini makruh nih. Supaya nahap belajar 7 kali di pinggir sungai juga, atau banyak-banyak membasuhnya, makruh hukumnya. Jadi wudu itu menyedikitkan, kurang daripada 3 kali makruh, lebih daripada 3 kali pun juga makruh kalau wudu. Makanya wudu Rasulullah itu tidak lebih daripada 1 mud. Pian tahulah mud. Mud itu 2 jari kurang selitar. Jadi selitar itu kurang 2 jari itu 1 mud. Jadi Rasulullah itu berwudu tidak pernah lebih daripada satu mud. Dan ini hematnya Rasulullah di dalam menggunakan air wudu. Mandi wajib berlebihan pun juga hukumnya makruh. Makan berlebihan hukumnya makruh. Tapi 3 perkara ini kata ulama tidak dihukumkan makruh dan tidak dihukumkan mubadzir, yaitu yang pertama, berlebihan di dalam beristinja untuk meyakinkan kebersihan kubul dan duburnya. Berlebihan sampai ulama sufiyah ini memang kadada di dalam fikih itu kadada. Ketika mereka beristinja, di akhir daripada istinja mereka tekan dubur mereka dengan jari tengah mereka, dimasukkan. Jangan dalam pemeriga, tak ke dalam sedikit aja. Untuk apa? Meyakinkan kesuciannya. Cuman syaratnya bukan dalam keadaan puasa. Mun puasa kada boleh. Syaratnya jangan dalam keadaan puasa. Yang kada puasa tuh. Jadi dimasukkannya jari tengahnya nih sebatas garis tangannya, nah yang di atas lah. Nah itu. Apabila kesat maka yakin bahwasanya istinjanya bersih. Apabila masih licin berarti belum bersih. Ini afiknya ulama sufiyah. Ujar wallahu alam, apabila orang tuh di dunia nih waktu hidup kada bersih beistinja, bila mati kena ya keluar tarus sutahi, keluar tarus merepotakan pemandian. Tapi kalau orang tuh bersih beistinja ya takariup seorang bersih, kada keluar lagi tahi itu kada keluar. Ini kada dapang riwayatnya di kitab-kitab ujar gitu. Ya kada salah juga lah, artinya untuk mewaspadai kita agar kita berhati-hati di dalam istinja. Ada salahnya tak? Yang kami itulah keparancingan tuh hati-hati juga, ini menyebabkan azab kubur nih. Keparancingan. Makanya mun kami itu beduduk tah. Beduduk mun berdiri ini kurang tiis. Kami itu kada tiis selalu bila berdiri tah. Makanya sunnahnya duduk. Memang pernah satu riwayat Rasulullah itu kencing berdiri, pernah. Kenapa? Karena tempatnya ketika itu dalam keadaan kotor, sehingga ketika beliau berduduk khawatir kotor baju pakaian beliau. Waktu itu di mazbalah itu tempat sampah.
Makanya Rasulullah pernah riwayatnya kencing dalam keadaan berdiri, tapi beliau punya alasan. Allah. Yang sunnahnya duduknya pun juga dengan cara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Kan caranya ada Allah yang kayak ini. Nah, kami. Jadi burit pipi burit kiri inilah menduduki tumit kiri. Nah, batis kanan ditajakakan menggaitu bengkok. Nah, kemudian senjata lelakian diarahkan. Ini nama arahkannya lawan dua jari nih. Nah, itu senjatanya. Nah, ke pinggir kelosap, kada ke tengah mun ke tengah ka parancingan. Bakal-akal lah. Membisi aja akal. Nah di bengkok akan dikit set. Kada kau bengkok urayar. Karasi. Itu kayak apa? Kada mau bengkok jangkar kah, linggis kah? Jadi nah bengkok akan lawan ini. Nah ini cara sunnahnya dengan dua jari ini. Jangan nang kayak ini. Apa muntah putih? Kayak ini nah. Nah, membengkokkannya. Jadi pinggirnya ke pinggir itu menurut penelitian itu kada mau ke perancingan. Kada mau mun kelosat tong gitu nah, kelosat lah. Itu ini kada dabang lagi yang di jam beno ada lagi lo. Kelosat beradaan. Nah, kelosat itu menurut penelitian bila kita bakamih di pinggir itu kada mau ke perancingan. Nah, jadi arahkan mun bebinian wallahu a'lam mun kada tahu. Kayak pemaarahakannya. Cuman mengkai bebinian kadang nang kayak sadaras lelakian bang lah. Nyemudian nang kayak suara manggoreng iwak. Allah. Kemudian nang kayak manggoreng iwak tuh. Pun maaf. Nah imbah itu ulang, nah imbah tuh ulun nonton akan. Bagi bebinian untuk menghilangkan supaya jangan kada tiis sulusul baul, ditekan ari-arinya, tekan di ari-ari atau bebinian sambil bedaham, dan daham itu salah satu sunnah Rasulullah. Artinya waktu kita bedaham berpahala, jangan dikira kada berpahala. Nah amun lelakian sambil beurut. Idza bala ahadukum falyantur dzakarah. Apabila kencing salah seorang daripada kalian, maka urutlah zakarnya. Diurut sambil bedaham. Bedahamnya tuh Bang, kada daham di sini. Dahamnya yang nih paranakan nih tahan tak. Gitu nah. Pian bisa lah. Ini harus latihan bedaham. Bergerak di sini nah. Kada itu kan ada pengaruh. Ada bergerak-gerak, dahamnya tuh di sini hantakannya. Itu tuh. Jadi bila ada orang bakami nang itu jangan ditawakan, tuh sunnah Rasulullah. Karena dia khawatirkan sulusul baul yang kada tiis nina, lalu tabawa sumbahyang apa kabar? Nah ini yang menyebabkan lalu kada sah sumbahyangnya gara-gara istinjanya kada beres, dan ini menjadi sebab terbesar orang itu mendapatkan azab di dalam kuburnya. Makanya belajar masalah istinja, belajar. Nah kemudian kembali kita masalah ghibah. Jadi ketika ia menggibah orang lain, maka ada dua sifat buruk yang terkumpul. Yang pertama ghibah, yang kedua memuji diri, tazkiyatun nafs, memuji dirinya. Artinya ketika ia memuji dirinya berarti ia merendahkan orang lain, dan itulah yang disebut dengan sombong. Sombong itu definisinya raddul haq wa qamtun nas, kata Rasulullah. Menolak kebenaran dan menghina manusia. Jadi ketika ia menghina orang lain dengan ghibahnya, dengan celaannya, maka waktu itu ia memuji dirinya. Ya Rasulullah,
Amun kita dalami pulang mun kita tuh menghina orang sama menghina ciptaan Allah. Sama menghina ciptaan Allah. Mun kita menghina ciptaan Allah, pada hakikatnya yang kita hina adalah khaliqul makhluk, zat yang menciptakan makhluk. Pian itulah ada wadai inilah kena bersurung sini, ada tukang ulahnya juga misalnya nih, misalnya aja nih pais nih. Ada nyaman lalu pais. Pian nih yang menyambat nih kada nyaman pais nih menghina wadai kah, menghina orang ulah mengulahnya. Ini aja tuh logikanya. Menghina wadainya kah atau menghina orang mengulah paisnya? Otomatis ketika ia menghina wadai, ia menghina lawan orang yang mengulah wadai. Maka ketika kita menghina makhluk, maka otomatis ketika itu kita menghina orang yang menciptakan makhluk. Na'udzubillah. Maka di sini Allah benci kepada orang yang merasa dirinya lebih baik dan menghinakan orang lain. Allah saja memuliakan manusia. Laqad karramna bani Adam. Secara umum Allah mengatakan, sungguh kami memuliakan manusia, siapapun mereka. Bahkan orang kufar sekalipun, zatnya dimuliakan oleh Allah. Orang fasik sekalipun, zatnya dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi ulun sampaikan, yang kita benci itu kekufurannya, bukan orang kafirnya. Yang kita benci itu maksiatnya, bukan ahli maksiatnya. Yang kita benci itu kemunafikannya, bukan orang munafiknya. Paham? Dosanya yang kita benci, bukan pendosanya. Nah, kita atur hati kita nih. Maka salah satu daripada orang yang hubbud dunya, kata ulama itu di dalam kitab Nasaihul Ibad, ulun pernah baca, salah satu daripada orang yang di hatinya itu hubbud dunya adalah memuji dirinya dan minta puji lawan orang lain. Orang itu berarti di hatinya hubbud dunya, cinta dunia. Jadi cinta dunia ini bukan orang yang banyak bisi harta. Ini urusan hati. Bukan urusan harta, sekalipun hartanya berlimpah tapi hatinya zuhud, maka orang itu adalah orang yang zuhud di dunia. Sekalipun ia tidak punya harta tapi hatinya cinta dengan dunia, maka orang itu adalah hubbud dunia. Jadi dunia itu, hubbud dunia itu urusan hati, bukan urusan harta. Termasuk orang yang mencintai dunia, hatinya selalu ingin memuji dirinya dan minta puji kepada orang lain. Hendak benar. Ketujuh, memuji diri dan minta puji lawan orang. Bila kada dipuji lawan orang, sarik dah. Bila kada dimuliakan lawan orang, sangkal. Allah. Dan mudahan Allah selamatkan hati kita. Jangan terlena dengan pujian, pun jangan merasa hina dengan hinaan. Orang yang ikhlas, kata ulama, ketika dipuji ia tidak terbang, dan ketika dihina ia tiada tumbang. Karena pujian dan hinaan bagi mereka sama. Pujian dan hinaan bagi orang yang arifina billah gak ada bedanya. Karena ketika ia dipuji, ia merasa yang patut dipuji hanya Allah. Dan ketika ia dihina, memang ia adalah diri yang hina. Orang yang ikhlas itu hatinya sama. Ketika dipuji dan ketika dihina gak ada bedanya. Ketika berduit lawan kada berduit sama. Mun kita ni ketika berduit lawan kada berduit pas sembahyang tu belain. Tatayakan jadi sini yang berduit sembahyang lawan kada berduit palain moha tu. Yang berduit ni cerah, takbiratul ihram gin nahap. Allahu akbar. Nahap.
Yang kada budi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena di hati kita masih terbeda antara wahatan beduit lawan kada beduit. Padahal seberataan gawian Allah. Rahatan beduit gawian Allah, kada beduit gawian Allah. Rahatan dihina orang gawian Allah, dipuji orang pun juga gawian Allah. Kan? Nah kemudian bahkan 4 jasidin, bahkan 4 penyakitnya. Jadi bukan 2 aja. Sini menyambat tadi permulaan gibah lawan memuji diri. Di sini bahkan 4. Apa yang 4? Yaitu ria. Ria pulang minta lihati lawan orang. Ria itu definisinya talabul manzilah indan nas atau fi qulubin nas. Menuntut kedudukan di hati manusia. Itu ria ngarannya. Menuntut kedudukan di hati manusia. Lalu ia minta lihati lawan orang, lalu beribadah minta lihat lawan orang, itu ria ngarannya. Padahal sedikit saja pandangannya dengan orang arif billah. Kalau orang yang arif billah minta pandang kepada Allah, kalau orang yang jahil lawan Allah minta pandang lawan makhluk. Padahal makhluk kada berisi pahala, makhluk kada berisi syurga. Sedangkan Allah malikud dunya wal akhirah, zat yang memiliki dunia dan akhirah, zat yang menciptakan syurga. Seharusnya ketika ia memandang Allah di dalam ibadahnya, maka ia tidak peduli baik berkumpul dengan manusia ataupun dalam kesendirian, ibadahnya sama. Baik bersedekah sorongonan atau rahatan orang banyak sama. Kada berbeda. Makanya ulama mengatakan ada di dalam kitab Ulun Nupan. Min alamatil ikhlas ay yakuna al-khatir ya'lufuhu fil mada kama ya'lufuhu fil khalwah. Setengah daripada tanda ikhlas kata ulama ayyakunal khatir, bahwasanya hatinya itu tidak berbeda ketika ia beribadah dalam keadaan sendiri ataupun beribadah ketika berkumpul dengan manusia. Kada berbeda. Tetap sembahyang soronganan tetap nahap juga. Sembahyang berjamaah tetap nahap juga. Bersedekah rahatan dilihat orang kada berbeda. Kalau pang bila kada ada orang berbunyi celengan kleng 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 kleng. Bila ada orang hanyar pina belain berarti ria juga ngarannya, karena dilihati manusia lalu belain ibadahnya ria juga ngarannya. Berarti ada talabul manzilah fi qulubin nas, ada tuntutan kedudukan di hati manusia. Bukan talabul manzilah indallah. Ya tidak menuntut kedudukan di sisi Allah, yang dituntutnya di sisi manusia. Manusia nih bah anu melihat, bah anu kada. Bila terdinding kada melihat, bila berhadapan bisa kada melihat. Ngaran makhluk ngarannya. Amun Allah kada ada yang terdinding bagi Allah. Maka patut kita melatih hati kita untuk muraqabah. Muraqabah, mulahadatu syai' bi anna Allah yubsiruh wa yasma'u. Merasakan di dalam hatinya bahwasanya Allah selalu memandangnya, Allah selalu mendengarnya. Itu muraqabah. Dimanapun dan kapanpun ia, Allah selalu memandang dan melihatnya, bahkan mengetahuinya. Itu latihan muraqabah. Rahatan sorongonan kah? Rahatan orang banyak kah?
di hatinya tetap selalu merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh CCTV Allah. Mun CCTV kita mati listrik, namun CCTV Allah kada pernah putus selama kita hidup di dunia. Makanya ujar Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada tertinggal sedikit pun, sekecil apapun amal kebaikan dan keburukannya, sebesar apapun amal kebaikan dan keburukannya, illa ahsaha, kecuali dihinggakan oleh Allah. Jadi kadang yang terlewat dari kita sejak umur balik sampai meninggal dunia, gak ada yang tidak nampak bagi Allah, gak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, ini latihan supaya hati kita nih kawa ikhlas. Kawa ikhlas. Menuntut ilmu kawa ikhlas. Mengajar kawa ikhlas. Sembahyang kawa ikhlas. Maka ujar Nabi, "Innallaha lam yaqbal minal amal illa man kana khalisan biwajhillah." Bahwasanya Allah tidak akan menerima akan suatu amal kecuali amal itu khalisan biwajhillah. Maka amal kita ini banyak yang kada ikhlas, ya Rasulullah. Ini kita akui aja, kita minta ampun kepada Allah. Dan mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan, sekalipun kita yakin bahwasanya amal kita ini penuh dengan keteledoran, penuh dengan kekurangan, sering tidak khusyuk di dalam salat, sering lupa di dalam berzikir kepada Allah, tapi harapan terbesar kita, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah kita. Kada gampang, amun Allah adil nih lah, seadil-adilnya Allah dengan keadilan Allah, nah kita kada ada harapan ada yang masuk ke dalam syurganya Allah. Kada ada harapan ada masuk. Pokoknya bila berpahala, bila sembahyang, kada adil Allah, yang ingat diterima, yang kada ingat kada diterima. Sejumpilit kira-kira ibadah kita nih yang diterima oleh Allah, terbanyak yang kada diterima oleh Allah. Tapi Allah bersifat dengan Rahman Rahimnya. Allah bersifat dengan Karimnya, Maha Pemurahnya Allah. Ini yang kita harapkan. Lalu ada roja di dalam hati kita, ada pengharapan besar. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Kita ni nak uyuh ne, ulun mengajar uyuh, pian menuntut ilmu uyuh. Harapan terbesar kita mudahan diterima oleh Allah menuntut ilmu kita. Maka ujar Rasulullah, satu bab ilmu yang ia tuntut itu lebih besar pahalanya daripada solat 100 rakaat. Ada riwayat yang menyebutkan solat 1000 rakaat. Satu bab ilmu yang dituntutnya maka lebih besar pahalanya daripada beribadah 1000 rakaat. Kada gampang. Ganal benar pahala kita menuntut ilmu. Kalau bukan karena Allah, maka ini akan menjadi ibadah yang sia-sia. Makanya luruskan niat kita sebelum hadir ke majelis ilmu. Ini dulu almarhum Abah Guru melajari, berniat nawaitu ta'allum liridha'illahi ta'ala. Kita ni jarang berniat tang turunnya. Berniat jarang. Cuma mulai rumah sahaja aku menuntut ilmu, mengharapkan ridha Allah. Tambahikan lagi mengharapkan syafaat Rasulullah. Tambahi lagi menyenangkan hati baginda Rasulullah. Tambahi misalnya niatnya lagi, karena ini adalah perintah engkau ya Allah. Menuntut ilmu itu perintah Allah. Jadi menjalankan perintah Allah. Semakin banyak niat-niat kebaikan di dalam ibadah kita, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi menuntut ilmu ini banyak aja niat-niat yang baik. Berarti kalau begana ngarannya tuh, begana setumat sebelum menuntut ilmu dah begana, ya Allah, ulun menuntut ilmu ini mengharap ridha fian, mengharap syafaat Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah, apalagi menjunjung perintah pian ya Allah. Hadir lagi, maka insya Allah pian
menuntut ilmu kita ini di dalam ridhonya Allah. Karena niat inilah yang menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in bihi ma nawa. Hanya saja amal itu sah apabila dibarengi dengan niat. Dan seseorang itu apa yang ia niatkan, apabila niatnya akhirat, yusibuha, Allah berikan akhirat. Apabila niatnya dunia, maka Allah berikan dunia. Jadi tergantung niat kita. Niat kita apa? Makanya luruskan niat kita. Orang bahari itu terutama di Tarim itulah. Ketika mereka kedatangan tamu, mereka tidak langsung membuka pintu, tidak langsung. Mereka berniat terlebih dahulu, baru membuka pintu untuk memuliakan tamu. Dan berniat dahulu, sahaja aku menerima tamu ya Allah, mengharapkan ridha Engkau, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah. Macam-macam tuh niatnya. Makanya di dalam kitab Manhajus Sawi itu diatur oleh Al-Habib Zain bin Sumit. Di dalam kitab Manhajus Sawi, niat menerima tamu, niat hendak kawin, niat mengajar, niat menuntut ilmu. Ini supaya kita niatnya karena Allah. Seluruh niat kebaikan itu namanya karena Allah. Banyak aja niat-niat kebaikan, karena ini akan menambahkan pahala kita di sisi Allah. Asalkan baik. Di kitab Manhajus Sawi itu diatur niat-niat, disusun oleh beliau. Macam-macam niatnya. Niat hendak kawin aja macam-macam. Menghindari zina, mengamalkan sunnah Rasulullah, menuntut ridha Allah, kan hendak kawin nih. Membanyakan umat Rasulullah, artinya hendak beranakan juga kan. Bila kawin tujuannya berarti kan membanyakan umat Rasulullah. Ini niat-niat yang salihah. Makanya sesudah kita membaca Ratibul Atas, banyak kalau niat-niat yang biniyati annallah, atau kita hendak belajaran tuh biasanya guru-guruan tuh banyak berniat biniyati annallah yarzuqunal ikhlas, dengan niat mudah-mudahan Allah memberikan ikhlas lawan kita di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ilmu. Biniyati annallah yarzuquna at-taufiq wal hidayah, at-taubah wal inabah wal istiqamah dan lain sebagainya. Allah dengan niat-niat yang soleh tadi. Paha ibadahnya sebuting, cuman pahalanya banyak. Itu tuh kalau orang bisa berniat. Ibadahnya satu aja, cuman pahalanya bertingkat-tingkat. Itu kena takajud tuh kena di akhirat. Ibadah satu cuman pahalanya bertingkat-tingkat. Kenapa? Biniyatin solehah. Atau secara ringkas saja ada ala ma nawabihi syekhuna. Itu ringkas tuh. Atas apa yang diniatakan oleh guru kami, Al-Fatihah. Baca Fatihah ada tapi ngalih ada. Berarti apa yang diniatakan guru kita itu masuk berataan. Padahal kayak berdoa juga. Berdoa supaya ringkas, ya Allah, nang kayak apa doa imam semalam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong tuh ringkas bener tuh. Cuman tahulah isi doa imam semalam. Ya ada orang yang berdoa nang kayak itu. Ya kada bisa, kada hafal doa nang kayak apa doa imam maghrib tadi, ya Allah nang kayak itu doa ulun walhamdulillahi rabbil alamin. Hendak doa ringkas, ya Rasulullah. Jadi residen 4 ternyata. Yang ketiganya ria, dan yang keempatnya menganggap diri engkau baik. Ini kurang lebih aja lawan memuji diri tadi. Menganggap diri baik. Ya Allah, kalau kita memang disuruh untuk berbuat baik, tapi menganggap diri baik dilarang. Dilarang. Kita disuruh berakhlak yang mulia, tapi menganggap diri lebih mulia daripada orang lain, itu dilarang. Berbuat baik diperintahkan oleh Allah, menganggap diri baik dilarang oleh Allah.
Berakhlak yang mulia diperintahkan oleh Allah, tetapi merasa diri mulia dengan akhlak yang ia lakukan dilarang oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan ujub, merasa bangga dengan kebaikannya, dengan ibadahnya. Merasa bangga, dan ujub ini adalah awal-awal kesombongan. Definisi daripada ujub kata ulama, nisyanul mun'im, ia lupa dengan orang yang memberi nikmat. Itu definisi daripada ujub, lupa dengan orang yang memberi nikmat. Siapa? Allah. Padahal ia bisa melakukan ibadah karena tolong Allah. Ia bisa hadir di majelis ilmu karena tolong Allah. Ia bisa sedekah karena tolong Allah. Ketika ia merasa ditolong oleh Allah, seharusnya akhlaknya adalah tasyakkuran li ni'amillah, mensyukuri atas nikmat Allah, bukan merasa bangga dengan ibadah. Jadi antara syukur lawan ujub ini berbeda. Syukur itu mengganang, padahal bahagianya sama. Syukur lawan ujub itu hasilnya himung di hati. Tetapi yang satu menggelapkan hati, yang satu menerangkan hati kita. Syukur menerangkan hati, sedangkan ujub menggelapkan hati. Bedanya di mana? Syukur ia ingat lawan orang yang memberi nikmat, lalu ia mensyukuri atas nikmat Allah. Sedangkan ujub ia kada ingat lawan orang yang memberi nikmat, lalu ia merasa dirinya yang melaksanakan ibadah, merasa dirinya baik, padahal ia melakukan kebaikan adalah pertolongan Allah. Paham? Jadi 4 dosa ini terkumpul kalinya. Pertama dosa ghibah, yang kedua memuji diri, yang ketiga riya, yang keempat menganggap dirinya baik. Menganggap dirinya baik. Apalagi mengaku seorang undan itu tuh hokman sudah baik lawan ia tuh, padahal belum tentu baik. Bagi kita menganggap diri kita baik, tapi baik kita ini belum tentu di sisi Allah itu baik. Bisa jadi kebaikan kita bukan karena Allah. Kebaikan kita minta balas kebaikan kepada orang yang kita baiki. Berarti kan ini kebaikan yang salah. Wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir. Janganlah kalian berbuat baik kepada orang lain, tapi mengharapkan kebaikan orang tersebut lebih banyak daripada kebaikan kita. Itu sama dengan kayak orang yang pilkada kah, pemilu kah, apa segala macam itulah. Ini baik lawan orang lah, kena lah nang udah memberinya nyawan lah, kena cocok unda minta balas ngarannya. Makanya ada di dalam doa, Allahumma ja'alna 'abidal ihsan wa la taj'alna 'abidal imtinan. Allahumma ja'alna 'abidal ihsan, ya Allah jadikan kami hamba yang memiliki sifat ihsan. Hamba yang memiliki sifat ihsan. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Ia tidak menuntut surga ketika ia ingin beribadah. Ia tidak takut daripada api neraka, tetapi yang dituntutnya adalah ridha Allah. Itu namanya ihsan. Wala taj'alna 'abidal imtinan, dan jangan jadikan kami ya Allah hamba yang hendak meminta kebaikan lawan pian. Ini doa ulama arifin billah, seperti ini doanya, luar biasa. Allahumma ja'alna 'abidal ihsan wa la taj'alna 'abidal imtinan. Jangan jadikan kami ya Allah hamba yang ketika kami melakukan kebaikan hendak minta balas kebaikan yang lebih dari itu. Kita beribadah hendak minta balas lawan Allah surga, antu lain tak? Padahal kita beribadah ini karena kita memang hamba Allah. Kita mengerjakan salat karena kita hamba Allah yang diperintahkan sujud oleh Allah. Itu aja sudah habis kisahnya. Karena kita hamba.
Kita disuruh baca Quran karena kita hamba. Ngalih banglah ngaran ikhlas. Dan memang ikhlas itu kada kawa dikahandaki. Ikhlas itu kada kawa dikahandaki. Ikhlas itu pemberian Allah. Makanya Rasulullah mengatakan al-ikhlas sirrun min asrari awda'tuhu ala qalbi man asya'u min ibadi. Ikhlas itu kata Rasul, kata Allah di dalam hadis qudsi. Al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku kata Allah. Awda'tuhu ala qalbi man asya'u min ibadi. Aku meletakkan ikhlas itu kepada hati hambaku yang kukehendaki. Tapi kita disuruh untuk belajar ikhlas. Sedangkan ikhlas itu pemberian Allah. Ikhlas itu pemberian Allah. Amun masih merasa ikhlas, berarti belum ikhlas katanya. Unda ikhlas ya berarti belum dah. Bila menyambat unda ikhlas tuh, apalagi seikhlasnya apa banget lagi. Nah ini memang gue seikhlasnya sudah paling dibuka amplak tuh 2000. Seikhlasnya tuh. Kata-kata ikhlas ini dijadikan andalan. Pada ikhlas ini bukan pandiran, ikhlas ini pengamalan hati. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah itu namanya ikhlas. Merasa senantiasa di dalam pertolongan Allah itu namanya ikhlas. At-tabarru 'anil haudi wal quwwah. Ya berlepas diri daripada daya dan upaya. Nah kemudian jam 9:30 sudah. Engkau berbuat riya dan karena kebodohan engkau mengira bahwa engkau termasuk orang soleh yang tidak mau melakukan ghibah. Modelnya nengkai orang soleh yang kada hakun ghibah. Contohnya nengkai ini. Contohnya nengkai ini. Inya ni kada menyambat ngaran. Inya ni kada menyambat ngaran bepandir lawan orang, cuman mencela aib orang. Kada menyambat ngaran, kalau menyambat ngaran kan gibah ngarannya. Ini kada menyambat ngaran. Lalu ia mencela aib orang, sedangkan orang yang dipandirinya ini tahu yang disinggung sidin ini adalah si fulan. Nah, itu toh. Itu kisahnya toh. Yang disinggung sidin ini adalah si fulan. Maka ini ghibah yang membawa kepada kemunafikan. Tumat lagi ulun memecah masalah ghibah. Ghibah itu dibagi menjadi 4. Ada ghibah yang hukumnya kafir. Ghibah itu hukumnya kafir. Ada ghibah membawa kepada kemunafikan. Ada ghibah yang hukumnya haram dan ada ghibah yang hukumnya boleh bahkan berpahala. Ghibah yang membawa kepada kekafiran. Ini bagus, ini dicatat nih. Ini ulun baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kedada di kitab sini kedada. Ini ulun pernah baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ghibah yang membawa kepada kekafiran kata ulama adalah ghibah yang ketika ia menggibah kemudian ada orang yang menegurnya, kada boleh ghibah. Lalu ia menjawab, unda kada ghibah kada, unda dasar bujur menyambat orang nih, dasar bujur kenyataannya dasar nang itu unda kada ghibah. Itu sama halnya ia menghalalkan hukum yang haram. Menghalalkan hukum yang diharamkan oleh Allah, kafir. Kada menerima yang disambatnya gibah ini, ia kada menerima itu gibah, itu menghalalkan hukum yang haram. Yang pertama, ini gibah yang membawa kepada kekafiran. Nah, yang kedua gibah yang membawa kepada kemunafikan. Ini yang gibah yang kita kisahkan ya. Gibah yang membawa kepada kemunafikan ini gibah yang kita kisahkan. Inya ini memandir orang, menyambat aib orang, tapi kada menyambat ngarannya.
Karena menyambat ngarannya. Lalu ia merasa dirinya lebih baik, dirinya lebih wara', dirinya lebih mulia. Tapi ia menyinggung aib orang, dan orang yang dipandiri ini tahu orang yang disinggungnya. Nah, ini namanya ghibah yang membawa kepada munafik. Seakan-akan ia orang soleh, padahal ia ghibah. Kemudian yang ketiga, ghibah yang hukumnya haram. Nah, ini yang umum. Ia mencela manusia, ia mencela orang lain dengan menyebutkan nama. Menyebutkan namanya. Nah, ini namanya ghibah yang hukumnya haram, yang umum yang kita bahas. Nah, kemudian ghibah yang membawa pahala, mendapatkan pahala adalah ketika ia menghibah sultanun jair, pemimpin yang sultanun zalim, pemimpin yang zalim atau jair itu samanya. Yang digibahnya pemimpin yang zalim. Ini kata ulama, maka ghibahnya itu ma'jur, diberi pahala oleh Allah. Jadi kita jangan menyalahkan ulama lah, kita yang bungol kalinya, yang menyambat pemerintah yang zalim misalnya. Dan memang ini real kenyataan. Ia tahu betul dengan kezaliman pemimpin tadi. Lalu ia sebut di dalam ceramahnya misalnya itu bukan ghibah yang membawa kepada haram, bukan. Tapi ghibah yang menjadikan pahala atas dirinya karena ia sudah menyampaikan kebenaran. Nah, ini yang paling berat, menampakkan kebenaran. Terkadang ulama itu kebanyakannya, ujar Rasul, syaitanul akhras, syaitan bisu. Siapa syaitan bisu? Yang melihat kezaliman, yang melihat kemaksiatan, tapi mulutnya diam, tidak bisa berbicara. Ya khawatir ketika ia berbicara, ia akan dipenjara. Ya khawatir ketika ia berbicara, ia akan dimusuhi oleh orang. Ya khawatir ketika ia berbicara, ia tidak akan diberi lagi duit oleh pejabat, misalnya. Dan itu namanya syaitanul akhras, syaitan yang bisu. Yang pertama, halal menghibah sultanun jair atau sultanun zalim. Yang kedua, halal menghibah orang yang menampakkan kemaksiatannya. Orang yang menampakkan kemaksiatannya. Fajirul mu'lin, dari bahasa Arabnya. Menampakkan kemaksiatannya. Yang di dalam hadis Rasulullah, udzukurul fajir bima fihi kayyahdharahun nas. Ceritakanlah kefajiran, ceritakanlah kemaksiatan orang yang sudah menampakkan kemaksiatannya. Kayyahdharahun nas, kata Rasulullah, agar manusia itu berhati-hati dengannya. Udzukurul fajir kayyahdharahun nas. Yang ketiga, sahibu bid'ah, orang yang melakukan bid'ah dhalalah. Orang yang melakukan bid'ah, tapi yang dimaksud halal menggibah mereka yang tiga orang ini, itu sifatnya, perbuatannya, bukan fisiknya, bukan pribadinya. Paham? Ini misalnya kita menggibah pejabat, kayaknya kita kan sidin tuh aja latih mata sidin tuh jar bular, itu ada boleh tuh gibah ngarannya. Yang digibah itu perbuatan mereka, kezaliman mereka, itu digibah, bukan fisiknya. Kan sidin tuh begini pulang biar misalnya itu fisik ngarannya, itu pribadi. Apa jar Rocky Gerung tuh menyerang pribadi apa ngaran, kan paham tuh bahasanya. Nah, itu tuh kada boleh di dalam kita. Yang diserang itu, bahasa serangan itu serangan gawiannya, bukan pribadinya, bukan menyerang profesinya. Bukanlah individunya. Ada paham bahasan gitu, 4 juga bahasa. Lalu tasusulait Allah, nah 4 macam ini. Allah.
Ini ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mungkin sampai di sini pun maaf, minta ridha mutahalal dunia akhirat. Ini paragraf 10 dah kalawasan ulun. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada. Sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.